Ayah kaya raya hanya memarahi saya dengan satu kata, penjahat. Lalu kakek mengusir saya dari rumah dan mencabut hak waris. Karena sejak kecil saya dipertukarkan identitas dengan, kakek membutuhkan beberapa tahun untuk menemukan saya dari tangan pedagang manusia. Dan hari ini saja, kakek membawa saya naik pesawat kembali ke ibu kota. Sepanjang perjalanan, kakek terus mencari kesempatan untuk berbicara dengan saya. Molly, orang tua Anda selalu sibuk, itulah sebabnya mereka tidak datang secara langsung untuk menjemput saya. Melihat kakek seperti itu, saya tertawa. Kakek, saya juga tidak lagi anak kecil. Sudah berbulan-bulan berlalu. Jika mereka benar-benar ingin mengakui saya sebagai anaknya, mereka bisa terbang lebih dulu untuk melihat saya, namun belum pernah. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih peduli pada anak palsu itu. Bagaimanapun, alasan mereka banyak, tapi saya. Tiba-tiba terkejut di hati. Sepertinya kakek benar-benar marah. Cepat jelaskan, saya memang ada urusan sehingga tidak pergi ke bandara hari ini. Asisten memotong bicara, Tuan, Anda tidak perlu memberitahu kami tentang pergerakan Anda. Kakek berkata itu, dia hanya melihat hasil. Sebagai manajer profesional, dia tidak bisa tidak dipekerjakan. Kemudian asisten tersebut menutup telepon. Yun He marah sampai memukul telepon. Lan Yu melihatnya segera maju ke depan. Langkah pertama menanyakan bagaimana situasinya. Di mana mereka? Yun He menghela napas dan berkata, ayah sudah membawa dia ke acara amal. Dan ayahku bilang kita harus pergi dari sini sebelum besok. Lan Yu dan 3 anaknya langsung kebingungan. Mengapa kakek ingin saya? Bagaimana cara pergi? Bukankah yang harus pergi adalah anak kecil itu? Saat itu Yunzo tiba-tiba berlutut, ayah dan ibu semua salah pada saya. Jika bukan saya, kakek pasti tidak akan melakukan ini. Jadi begini, saya sekarang pergi, kalian beritahu kakek bahwa saya sudah pergi, selama saya pergi, kakak akan senang. Maka kakek tidak akan lagi membenci kalian. Yunzo berkata dan hendak pergi, namun Lan Yu menahannya. Tidak boleh pergi, Anda anak ibu, bagaimana bisa pergi? Karena kakekmu ingin kita pergi, maka kita bersama. Saya juga berhasil menyelamatkan beberapa gadis lainnya, keluarga tersebut memang khusus memerjual orang. Saya memiliki hubungan baik dengan cucu saya Mori, semua orang tahu bahwa beberapa tahun lalu saya mengalami kecelakaan. Sebenarnya pada saat itu saya kembali ke kampung halaman dan terjatuh. Tidak ada orang yang menolong, saya mengerti bahwa orang di sekitar takut saya akan menipu mereka. Hanya cucu saya Mori yang tidak takut sama sekali. Dia membawa saya ke rumah sakit dan memanggil polisi. Ketika mengetahui pikiran saya belum sepenuhnya jernih, dia melupakan. Selama beberapa waktu, dia selalu berada di samping saya, memberi semangat dan kepercayaan diri. Kemudian ia sering datang mengunjungi saya. Pada saat itu saya tidak menyangka bahwa anak ini begitu hebat. Itu cucu saya, dan saya berpikir bahwa anak ini harus dibantu selalu, membantu dia menemukan orang tua kandungnya. Tidak terduga akhirnya ia menemukan keluarganya sendiri. Bagaimana menurut kalian hubungan saya dengan cucu saya? Baik atau tidak? Baiklah, semua orang mulai bertepuk tangan. Ketika keluarga Yun He datang, melihat adegan itu, Lan Yu memekikkan gigi. Ayah mertua tersebut memang kejam, langsung memberitahu wartawan kebenaran tahun lalu. Ia tidak peduli sama sekali dengan perasaan mereka. Ayah, Yun He dan Lan Yu datang, di samping mereka ada 3 anak. Sebelumnya, tidak peduli kemana Lan Yu pergi, semua orang akan mengatakan bahwa putri dan anak laki-laki yang diajarkan sangat bertanggung jawab, dia senang. Namun sekarang semua sorotan telah dicuri, Yun Jiu melihat Yun Hee, dan tidak ingin berkata banyak. Jangan panggil saya ayah, saya tidak ingin berbicara denganmu. Saya sudah beritahu teman-teman saya, beberapa hari nanti akan ada acara perpisahan keluargamu. Jika kalian mau ikut, silakan, jika tidak, saya anggap dia tidak punya orang tua. Lan Yu dan Yun He terkejut, mereka sedikit tidak puas. Bagaimana ayah bisa begitu kejam? Apakah dia benar-benar tidak peduli sama sekali dengan mereka?
Ternyata kami menunggu kalian di rumah begitu lama, tapi kalian tidak muncul. Apakah kamu tahu bahwa ini sangat menyakitkan hati dan juga tidak sopan? Tuan Yun memukul wajahnya dengan satu telapak tangan. Pup, terdengar keras, semua orang di sekitar melihat. Yunhe, karena kamu sudah tidak malu lagi, saya akan langsung bilang. Awalnya saya meminta kalian menjemput di bandara, hari ini adalah hari pertama saya pulang bersama Molly, dan hari pertama kalian bertemu dengan anak kandungnya. Kalian peduli pada anak palsu itu, menghiraukan perasaannya. Saya tidak terlalu mempedulikan perasaan tersebut, tapi kalian begitu bersikap di depan saya. Bagaimana kamu berani menanyakanku? Siapa yang memberi wajahmu? Orang-orang di sekitar. Wah, apa yang mereka dengar? Apakah ini bisa kita dengar? Ternyata apa yang dikatakan tuan tua tadi memang benar. Mereka memang memiliki seorang anak laki-laki, palsu dan asli, sungguh mengejutkan mereka. Dan tampaknya keluarga mereka tampaknya lebih peduli pada anak laki-laki, palsu itu, bahkan ketika anak kandungnya kembali tidak menjemput. Lan Yu mendengar kata ini dan segera menutup telinga Yunyo. Yunyo, jangan dengar Tuan Yun yang benar-benar tidak peduli padanya. Tarik cucunya sendiri dan pulang. Molly, kita pulang. Tuan Yun pulang bersama Molly. Keluarga mereka berdiri di tempat itu, merasa semua orang menatap mereka. Semua orang membicarakan mereka dari belakang. Mereka pun segera melarikan diri. Mereka kembali ke rumah, namun menemukan bahwa Molly tidak berada di sini. Tetapi di rumah tua di belakang, rumah tua itu selalu dihuni oleh tuan tua sendiri. Dia pernah bilang bahwa tinggal sendiri lebih baik, tapi sekarang dia malah membawa Molly ke sana. Mereka merasa tidak nyaman, jadi mereka bahkan tidak membersihkan kamar. Selain itu, kata-kata yang Anda sampaikan tadi di pesta membuat kami sangat malu. Jadi bisakah kita biarkan Bapak hanya tertawa melihat Yuni begitu? Anak kalian ini memang suka berbohong. Sebelumnya Anda menelepon saya mengatakan bahwa dia datang mengunjungi saya, dan bilang dia sakit karena ingin menemui saya, bukan? Tetapi saya belum pernah melihat anak laki-laki Anda. Bapak Yun ingat suatu hari, mereka tiba-tiba menelepon mengatakan bahwa Yun Yo datang mengunjungi dia, berharap dia bisa kembali dan berkata bahwa dia sangat taat. Hasilnya apa? Namun dia tidak melihatnya sama sekali. Lan Yu mendengar ini tidak bisa menahan diri untuk menjelaskan kepada anaknya. Ayah, itu karena Yun Yo semua tersesat jalan, itulah sebabnya. Dan dia juga bertemu dengan gadis keluarga Yo. Setelah mereka menjadi teman baik, maka pernikahan pun bagus. Bagi anak laki-laki itu adalah bantuan besar. Bapak mengerutkan wajahnya dan langsung menatap Lan Yu. Anak-anak masih terlalu kecil, jadi sebaiknya Anda tidak mengucapkan beberapa kata agar kedua keluarga tidak tersinggung. Saya tidak percaya alamat tempat tinggal saya. Orang yang mengikuti dia tidak tahu. Jika Anda ingin pergi bermain langsung katakan saja, tidak perlu menggunakan saya sebagai orang tua. Baiklah, kami sudah menempuh perjalanan udara dan darat selama sehari. Sangat lelah. Kalian pulang dulu ya. Saat ini kami tidak ingin bertemu kalian. Sekarang mereka segera melihat Mori. Mereka berharap anak itu dapat mengatakan satu kata baik untuk mereka. Hari ini, apakah kamu membuat kakekmu melakukan hal itu? Kamu memintanya untuk mengajak saya pergi ke pesta amal supaya semua orang tahu identitasmu. Seorang anak kecil baru saja kembali dengan rencana yang begitu berat, memang berasal dari daerah kecil, memang tumbuh di tempat seperti itu. Menahan senyuman tipis. Senyuman tipis? Saya tidak tahu apa yang kamu katakan. Maaf, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Lagi pula kalian juga belum memperkenalkan diri. Saya pun tidak tahu siapa kalian. Kata membuat mereka tersipu, mengulurkan tangan ingin memukul, menahannya. Maaf, kamu tidak berhak memukul saya. Marah? Aku adalah ibu kandungmu, bagaimana aku tidak berhak memukulmu? Menahan senyuman dingin, tatapannya beku. Ibu kandung. Sebagai ibu kandung, ketika melihat anak kandungnya pertama kali, harus langsung memukul. Benar-benar ibu yang baik. Maaf, saya dulu terbiasa diperlakukan buruk. Sekarang saya tidak akan lagi membiarkan orang memperlakukan begitu. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya juga tidak pernah memakan satu butir nasi milikmu, atau minum satu tetes airmu. Bagaimana kamu bisa merasa dapat memukul saya? Selain itu, akta kelahiran saya berada di bawah nama kakek. Seperti yang kalian katakan, bagaimana kalian membuktikan bahwa saya anak kalian? Mungkin kalian meniru. Wah, hampir marah gila. Bagaimana bisa bicara begitu membuat orang marah?
Lin Yao melihat situasi ini, segera menarik tangan ibunya dan mulai menghibur ibu. Jangan marah, mungkin kakak sudah terlalu lama di lingkungan seperti itu. Itu yang membuatnya terbentuk menjadi kepribadian sekarang. Kamu harus memahaminya, dia juga tidak ingin tumbuh di lingkungan seperti itu. Dia akan membalas dendam perlahan-lahan kepada mereka. Mengapa saya harus merebut posisinya? Apa posisi yang dimilikinya? Kalimat sebelumnya membuat mereka tidak percaya. Kalimat berikutnya membuat mereka marah. Apa maksud dari kata-katanya? Di samping itu, Yunya dan Yun Meng tidak mendengarkan. Keduanya tanpa ragu berdiri di samping mereka. Di depan adik, mereka melindungi adik kesayangan di belakang. Yunya yang pertama berbicara, dia menatap keras ke Molly, mulai mengancam. Kamu sekarang datang dari pedesaan, saya beritahu kamu, jangan pernah memikirkan menyakiti adikku. Adikku hanya satu. Itu adalah Yun Yao, dan Yun Meng juga mengikuti di belakang sambil melihat Molly lalu mulai menjelekkan. Lihat betapa jeleknya penampilanmu, pakaianmu sangat jelek, terutama tanganmu yang kasar, jelas kamu telah melakukan banyak pekerjaan, dengan penampilan tidak layak seperti itu. Kamu masih ingin menjadi adik kami? Berhentilah bermimpi. Aku bilang jangan anggap statusmu dapat mengubahnya, itu mustahil. Di sini kamu tak akan pernah menjadi bagian dari kami sebagai keluarga. Di hati kami, adik kami selalu satu, yaitu Yun Yao. Lebih baik tidak bertarung dengan Yun Yao, kalau tidak kami tidak akan membiarkanmu pergi. Molly tertawa ketika mendengar ini. Bagaikan setiap orang tampak seperti tidak mengerti bahasa manusia. Kalian memang aneh. Aku ingin menanyakan kepada kalian, apa yang sebenarnya aku perjuangkan dengannya? Jika itu tentang memenangkan kasih sayang kalian, maka lupakan saja. Aku bukan tipe yang terburu-buru. Jika kalian tidak menyukai saya juga tidak menyukai kalian. Bukankah cukup begitu? Orang satu-satunya yang ada di hidupku adalah kakekku. Sedangkan kalian, di mataku hanyalah orang asing. Sekarang wajah mereka menjadi hitam total. Lan Yu ingin bertindak lagi, aku sarankan tetap tidak bertindak. Aku dengar kamu sangat berintegritas. Orang-orang yang mengagumi kamu, namun sekarang melihatmu mudah marah dan memukul orang, saya rasa kepala kamu benar-benar berputar sedikit. Emosi kamu memang tidak stabil. Lan Yunhe menghela napas, berbicara kepada Molly. Noli, aku adalah ayahmu, aku berharap setelah kau kembali kita semua dapat hidup bersama dengan baik. Tetapi kenapa kau begitu agresif? Kami sudah menjelaskan bahwa kejadian hari ini hanyalah kesalahpahaman, dan ada alasan di baliknya. Kamu seharusnya serius, kamu harus memahami bahwa kakekku salah paham. Aku akan membantu kita menjelaskan kepada kakekmu, itu yang benar. Tetapi apa yang dilakukan anak ini? Selalu diam di belakang ayah, sekarang bahkan berbicara kepada ibunya dan kakaknya. Katakan, berbicara begitu tidak sopan. Maaf, siapa lagi kamu? Aku benar-benar tidak mengerti kalian. Jelas saja kalian terus menakutkan aku di sini. Mengatakan sekumpulan kata aneh-aneh, bilang apapun pasti tidak suka denganku, dan memintaku untuk tidak bertengkar dengannya. Bagaimana sampai sekarang? Sekarang malah menjadi kesalahanku. Apa yang salah aku lakukan? Apakah aku tidak seharusnya lahir? Kalian seharusnya membunuhku sejak dulu. Apakah aku tidak seharusnya terdampar di luar dan disiksa orang lain? Tetapi pada awalnya bukan kalian yang membuatku hilang. Mori terkejut melihat mereka. Bukan aku seharusnya kembali dan menghentikan kehidupan bahagia keluarga kalian, kan? Aku seharusnya tetap di tempat itu, seharusnya disiksa sampai mati, seharusnya tidak pernah ditemukan. Dengan begitu, orang tua dapat hidup bahagia bersama, bisa menutupi kedamaian, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pada saat itu, Molly langsung memotong kain penutup malu mereka, semua pikiran paling nyata di hati mereka terungkap. Warna wajah mereka berubah-ubah, seperti Palet Cat, terlihat cukup lucu. Sialan Yunhe, teriakan keras. Kamu memaki siapa? Sialan? Kakek datang dari belakang, wajah hitam menatapnya dan berkata, ah, kamu memaki siapa? Sialan? Yunhe tidak berani bersuara. Sekarang kamu sudah memiliki keluarga dan pekerjaan, punya anak-anak sendiri. Kamu bisa membawa mereka pergi bersama hidup kalian. Besok kita pindah keluar sini. Jika kalian tidak pindah, aku akan membuang semua barang kalian. Bahkan akan mengambil kembali semua barang yang sebelumnya diberikan kepada kalian. Jika kamu pergi dengan patuh sekarang, maka aset-aset di bawah namamu tidak akan kukembalikan, dan posisi kamu di perusahaan juga tidak akan berubah. Tetapi jika kamu membuatku tidak senang, kau tahu betul bahwa aku akan menyumbangkan semua aset itu. Kita tidak akan menyisakan satu sen pun. Yunhe kini kesal, ayahnya memang melindungi Mori. Lan Yu tidak tahan lagi, menggeram, Tuan Mertua, tenanglah, besok kita pasti akan pindah keluar, asalkan keluarga kami. Kita bersama, tidak peduli di mana. Kita bahagia. Tetapi aku tidak akan mengakui anak ini, dia pasti tidak akan mengakui yang tidak patuh.
Molly tertawa ketika mendengarnya. Sungguh bagus, aku juga tidak terlalu ingin memiliki orang tua. Mereka Yunya dan Yun Meng sudah tidak tahan lagi. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Ini memang orang tua kamu. Ya, kenapa kamu begitu menyebalkan? Keluar saja. Kakek Yun menjerit kepadanya. Mereka hanya dapat segera mengemas barang-barang, dan ketika mengemas, Lan Yu sangat marah. Yun Hee selalu mengatakan, lihat saja apa yang terjadi pada ayahmu. Untuk orang itu saja, dia ingin mengusir kita semua. Apakah ayahmu masih ingin kita merawat mereka? Yun Hee merasa agak canggung. Dia sebenarnya sangat jelas, orang tua itu memang tidak perlu dirawat lagi. Kalau punya uang, bukankah tinggal di panti jompo lebih menyenangkan? Dan ketika uangnya mencapai tingkat tertentu, dia memang mampu meminta banyak orang membantu. Keputusan ayahku tidak akan berubah, kita tetap harus cepat. Cepatlah mengemas barang, nanti ketika ayahku mood lebih baik kita akan pindah kembali. Kamu juga tahu saya ini orang apa, kemampuan hanya sebatas itu, pekerjaan pun tidak terlalu hebat. Awalnya dengan dividen keluarga bisa cukup baik, kalau ayahku tidak, bagaimana kalau saham-saham itu tidak diberikan kepada saya? Dia sangat jelas tentang kemampuannya, dan tahu sejak lama bahwa dia hidup berkat orang tua dan perusahaan. Jika orang tua tidak mau lagi, keluarga mereka akan hancur dalam sekejap. Tapi saat saya memikirkan harus pindah karena MAG, saya sangat tidak senang. Saya ibunya, bukankah dia bisa sedikit menghormati saya? Bukankah dia bisa mengatakan sesuatu yang baik kepada kakeknya? Bukankah dia bisa lebih bertanggung jawab? Lihatlah anak kami Yunyo begitu bijaksana. Pasti. Jadi biarkan anak kita Yunyo pergi. Saya beritahu kamu, saya tidak akan setuju sama sekali. Kamu harus membuat ayahmu memahami prinsip ini. Yun Hee benar-benar tidak ingin memikirkan masalah sakit kepala ini, dan pada saat itu dua putrinya juga datang. Mereka juga tidak berpindah dari sini. Ayah, apakah kita benar-benar harus pergi? Setelah pindah, di mana kita tinggal? Ayah, apakah kita akan tinggal di sini saja? Semua orang bilang menikah masuk keluarga kaya pasti tidak menyenangkan, tapi dia berbeda. Suaminya sangat baik padanya, yang membuat semua orang iri. Namun sekarang dia malah akan dikeluarkan, meskipun tadi sudah diucapkan semuanya. Sudah selesai. Baiklah, kakekmu sudah bilang, apakah kita harus tetap tinggal di sini? Cepat rangkap barang, aku dan ayahmu juga punya beberapa rumah di luar sana. Nanti bicara lagi. Bagaimanapun, mereka dulu pindah keluar dulu. Lalu mereka pindah ke sebuah rumah 4 kamar 2 ruang tamu. Secara teori rumah ini sudah cukup bagus. Namun mereka terbiasa tinggal di rumah besar, tiba-tiba memaksa mereka pindah ke sini. Satu persatu tidak senang. Selain itu mereka lapar dan tidak ada tante yang memasak untuk mereka. Akhirnya mereka memesan saat makan pesan antar, mereka mengeluh makanan ini tidak enak, yang itu juga tidak enak. Yun Zhou melihat situasi ini dan berlutut di depan mereka. Ayah dan ibu, saya tahu, keluarga kami dikeluarkan karena saya, asalkan kalian mengusirku dari rumah, saya yakin kakek tidak akan terus memaksa. Kalian bisa pulang, dan nanti hidup kalian juga lebih baik. Saat ini Yun Zhou sudah menangis terhenti. Ayah ibu saudara dapat bertemu dengan kalian. Saya benar-benar senang bisa bersamamu selama bertahun-tahun. Saya merasa ini adalah waktu paling bahagia dalam hidupku. Saya tahu hari-hari bahagia selalu singkat, jadi sekarang sudah waktunya berpisah. Jika karena saya menunda kalian, membuat kalian sangat sulit, itu yang tidak ingin saya lihat. Jadi tolong setujui permintaan saya, putuskan hubungan dengan saya, dan mulai jangan lagi mengurusku. Yun Zhou berbicara sangat serius, air mata terus mengalir. Beberapa orang yang mendengar merasa sangat sedih, ini Yun Zhou mereka, selalu memikirkan mereka. Tidak seperti Molly, pada hari pertama kembali sudah bertentangan dengan mereka, tidak ada untuk membantu mereka bicara, saya tidak suka anak seperti itu sama sekali. Seluruh keluarga sangat sedih. Yun Zhou Lan Yu bahkan memeluk Yun Zhou di pelukannya. Dia menghela napas dengan rasa peduli. Ibu bilang, kamu akan selalu. Ibu, itu ide bagus, tidak boleh ada begitu banyak hal. Tahu belum? Saya ingin kalian tidak melanjutkan ini lagi. Wajahnya terlihat, Yunya dan Yun Meng terus mengangguk.
Apa yang dikatakan ibu tidak salah, saya setuju dengan kata ibunya. Saat semester baru dimulai nanti, lihat bagaimana kita menata Molly. Seluruh keluarganya bersiap untuk tidak memperhatikan Molly. Bagaimanapun mereka tidak bisa berkompromi. Di sisi lain, Molly dan kakek juga sedang membicarakan hal ini di ruang belajar. Kakek sedikit khawatir, takut cucunya akan merasa buruk karena sikap mereka. Molly, jangan pedulikan, orang tua kamu tidak berpikiran jernih. Nanti setelah mereka sadar, saya akan mengajak mereka bertemu denganmu. Molly tertawa ketika mendengarnya. Saat menatap kakek, tatapannya juga lembut. Kakek tidak perlu. Saya jelas apa sikapnya terhadapku, dan saya tidak ingin menyakiti diri sendiri untuk memuaskan mereka. Mereka tidak menyukai saya. Saya juga tidak suka mereka. Bukankah itu sudah cukup? Mengapa harus meminta perhatian mereka? Atau membuat mereka menyukai saya? Sikap mereka yang dipaksakan. Sikap yang dipaksakan lebih menjijikan. Jika memang begitu bagus, kakek berdiri di pihaknya. Dia bisa menggunakan uang yang diberikan kakek untuk melakukan apa yang dia inginkan. Kakek Yun melihat cucunya begitu jernih, sangat senang, asalkan cucu dapat berpikir seperti itu. Itu baiklah, dia hanya takut cucunya akan sedih dan tidak bisa berpikir. Sebenarnya ia memang tidak. Untuk keluarga itu, ia sudah lama tidak merasakan apa-apa. Kakek sebenarnya tidak perlu khawatir. Tentu saja kakek mengusir mereka, dia juga sangat senang, memang begitu. Maka kakek tenang, kita beristirahat dengan baik hari ini. Besok kakek akan membawa kamu keluar bermain, dia ingin membawa cucu bertemu teman-teman lamanya. Lalu menyiapkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi cucu. Ingin agar kakinya bisa pulih, sebenarnya ia takut semua orang mengetahui bahwa ada anak kandung seperti ini. Meskipun nanti mereka tahu apa yang terjadi. Yunyo meminta satu permintaan. Dia tidak lagi menuntut keluarga itu. Bagi mereka dia begitu tidak penting. Meskipun mereka menyakitinya, itu tidak masalah. Sekarang dia kembali ke sini, orang yang dikeluarkan adalah keluarganya. Pertempuran dengan mereka masih panjang, dia ingin agar keluarga mereka saling mencintai satu sama lain. Molly mengingat hari itu. Tian Yun tampaknya bertemu dengan Bai Yue Guang pada saat itu, lalu bermain panas dengannya. Artinya, Lan Yu hanyalah pilihan kedua setelah mundur. Beberapa hari kemudian, Molly mencari orang untuk menyelidiki Lan Yu, lalu mengirim foto yang ditemukan ke kotak masuk Lan Yu, karena dia adalah pimpinan, juga sibuk dengan beberapa urusan di sekolah. Ketika menemukan email baru, secara naluriah membuka dan melihatnya. Saat ia melihat foto intim Yun Hee dan wanita lain, pada saat itu Lan Yu menjadi gila. Seperti gila, berlari ke kantor, menuju ruang kerja Yun Hee, membawa tas dan mulai menendangnya di kepala dengan sangat kuat. Katanya Bai Yue Guangnya kembali. Belum menikah, dia membantu segala hal, merawatnya. Wajah Yun Hee yang dipukul penuh memar. Orang-orang di kantor menatap ke sana, ia marah, menggelengkan tangan dan melambai satu kali di wajah Lan Yu. Lan Yu, apakah kamu sakit? Mengapa kau datang ke kantor untuk berkelahi? Bukankah semua orang melihat? Bukankah itu memalukan? Lan Yu menutup wajahnya. Semakin gila, kau menamparku, aku memberi kamu banyak anak, bagaimana kau berani memukulku? Aku bersaing denganmu. Ketika kakek membawa Molly datang melihat drama ini, sudah lama, semua orang sedang membahasnya, apa yang kalian lakukan? Kakek berteriak, mereka semua berhenti. Lan Yu melihat ayah mertua datang, semakin marah. Ayah, anak bayiku ini mencari wanita ketiga di luar tanpa sepengetahuan saya. Dia memang berselingkuh. Kamu harus memutuskan. Beri aku satu penjelasan, Pak Yun. Kamu mau aku jelaskan apa? Maksudmu menanyakan apa yang akan dilakukan Lan Yu. Lan Yu merasa kakeknya ingin menutupi anaknya. Ayah, apakah kau ingin melindunginya? Keluarga kalian. Semua orang memfitnahku, satu saja, ya? Kakek benar-benar tak berani bicara, marah sekali. Molly langsung berbicara. Kakek maksudnya, bagaimana kamu ingin menanganinya? Lan Yu terdiam sejenak, lalu menatap Yun Hee. Dia tidak tahu apa yang ada di pikirannya sekarang. Hatinya berantakan, sangat marah, ingin memukul seseorang. Dia juga ingin membunuh wanita jahat itu. Tuan Yun menatap Yun Hee, menunjuk ke arah Yun Hee, lalu memalingkan kepala. Seperti burung rebun. Yun Hee memberitahu saya untuk keluar. Apa sebenarnya yang terjadi sekarang? Apakah kamu berani bertindak tapi tidak mau mengakui? Yun Hee menatap luar, semua orang memandang ke sana. Semua orang melihatnya, pasti sulit untuk dikatakan. Yun Hee hanya bisa berdiri dengan patuh. Tentu saja, orang lain sudah diam-diam kembali ke pos kerjanya. Ketua direksi juga datang. Jika mereka tidak kembali lagi,
berarti mereka tak akan melihat lebih jauh. Namun telinganya juga terangkat, berharap dapat mendengar sedikit informasi dari tempat ini. Saya tidak. Baiklah, bagaimana? Kalian mau bertarung, bisa keluar dan bertempur? Atau kalian pergi ke pintu kantor polisi dan coba lihat apakah bisa? Hanya setelah itu mereka berdua berhenti. Malah menangis terus, merasa sangat dirugikan. Jadi mengapa kamu tidak memberi saya keputusan? Biarkan saja. Apa yang bisa dia lakukan? Baiklah, bagaimana kalau kamu bercerai dengannya? Aku akan membuatnya keluar rumah bersih. Semua uangnya menjadi milikmu. Anak, kalau kamu mau memeliharanya atau tidak, aku akan memberi sedikit uang setiap bulan. Bagaimana? Sepertinya adil, kan? Dia tidak pernah berbicara untuk anaknya, malah membuatnya keluar rumah bersih. Tentu tidak setuju setelah perceraian. Apa yang akan dilakukan kalau dia tidak memberi uang? Tidak boleh, aku tak bisa memberi ruang kepada orang ketiga. Kecuali aku mati, aku tidak akan membiarkan mereka berdua bersama. Selama aku ada, wanita itu selalu menjadi orang ketiga maka saya akan memukulnya, sehingga dia tidak bisa bangkit lagi. Sejak saat itu, setiap hari ia tinggal di rumah, oke? Dia selalu begitu, bukan? Tidak perlu mereka bercerai, cukup pukul anak ini sampai tak berguna, supaya dia tidak dapat keluar dan berselancar, tapi itu juga tidak baik. Jika begitulah, bukankah nanti dia tidak bisa berjalan lagi? Betapa memalukan. Kamu begitu tak berpendapat, ini tidak baik, tidak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena kamu merasa cara saya buruk, saya akan mencari solusi sendiri. Saya tidak peduli dengan kalian berdua, apakah itu berselisih atau memarahi, atau perceraian, sebenarnya tidak terlalu berhubungan denganku. Juga tidak ingin campur tangan, mereka akan mengurusnya sendiri. Hari ini kamu bisa pergi, selesaikan urusan keluarga, lalu kembali bekerja. Jika tidak baik, kamu tidak perlu datang. Juga dikeluarkan. Setelah mereka pergi, mereka mencari tempat dan bertarung hebat. Akhirnya ketika waktu hampir habis, mereka bersih-bersih dan kembali ke rumah seolah-olah tidak ada apa-apa. Tidak terjadi apa-apa, tapi hanya mereka yang tahu. Kejadian ini meninggalkan bekas di hati mereka. Selama membuat kesalahan, kamu akan menderita sepanjang hidup dan mengingat hari ini. Setelah mereka kembali ke rumah, mereka melihat 3 anak bermain dengan gembira. Semuanya baik-baik saja, tidak ribut. Dan mencapai kesepakatan. 2 hari kemudian, membawa anak-anaknya kembali ke rumah ibunya. Ibunya mengetahui situasi ini membuatku sangat khawatir ke depannya. Lan Yu, apa yang terjadi padamu akhir-akhir ini? Mengapa banyak orang bicara tentangmu? Aku dengar anak kandungmu kembali. Bagaimana bisa? Karena tidak menyukai anak itu, dia tidak pernah berniat memberitahu orang lain. Jadi, dari mana kau mengetahuinya? Ibu, aku tidak pernah memberitahumu hal ini. Dari mana kau mengetahuinya? Pak Tualan melihat betapa putrinya terlihat begitu, dia tahu bahwa ia lagi berpikir liar. Setiap kali aku terdiam sejenak, merasa semua orang menghitungnya dan meragukannya. Pak Tua menghela napas, menepuk-nepuk kepalanya, aku peduli padamu, jadi aku memberitahumu hal ini. Perkara di keluargamu sudah tersebar lama, ayahmu memberi semua orang mengirim undangan, mengatakan bahwa 3 hari kemudian akan memperkenalkan cucu kandungnya kepada semua orang. Aku baru saja bertanya padamu, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa si anak kandung itu? Bagaimana dengan Yunyo? Setelah mendengar hal ini, Lan Yu semakin sakit kepala. Apa semua ini? Keduanya, ayah dan anak, tidak dapat diandalkan. Bagaimana bisa mereka memperkenalkan Molly pada saat seperti ini? Keluarganya marah, sangat kesal sampai mati. Jangan bilang dia lagi. Dia memang bajingan, orang yang buruk. Dia ternyata memiliki mistres di luar, meski belum ada perselingkuhan nyata. Namun dia bersikap ambigu dengan wanita itu, katanya. Aku lembut, aku ingin bercerai dengannya, aku ingin bercerai dengannya. Di mata Lan Yu ada pasir yang meleleh, dia sekarang hanya mau bercerai, ingin memutus hubungan dengan Yunhee, tidak sabar untuk segera bercerai. Ibu Lan terkejut, sejenak saja itu. Bahkan tidak merespons, bagaimanapun hubungan mereka selalu baik. Menantu itu sangat memanjakan anak perempuannya. Setiap kali mereka pulang, penampilannya cukup normal, memberi makanan, menambahkan pakaian,
berbagai perhatian. Anak perempuan juga terlihat bangga. Bagaimana mungkin? Menantu tidak baik padamu, bukan? Ia begitu peduli, melindungi kamu. Apa yang ingin ia lakukan? Apakah kamu salah paham? Atau apakah kamu terlalu dominan? Perlu diketahui orang di sekitar sangat iri dengan keluarga mereka, mengagumi bahwa mereka memiliki menantu yang kaya, sehingga seluruh keluarga menemukan pekerjaan bagus, anak laki-laki juga punya kehidupan baik. Ibu, aku masih bisa menipu kamu? Mengenai ibu sendiri tidak. Tidak percaya Lan Yu sangat tidak senang. Bagaimana dia bisa berbohong? Karena memang benar, sekarang dia hampir mati marah. Melihat anak perempuan seperti ini, tentu saja Lan Yu sudah tahu tentang Yun Hee. Kalau tidak, dia juga tidak akan mencapai kesepakatan sementara dengan Yun Hee. Namun dia tetap tidak senang. Ketika kembali ke rumah ibunya dia ingin mencari rasa pengakuan. Menginginkan ibu bersamanya memarahi Yun Hee agar sedikit lebih gembira. Namun tanpa ibu, tidak melakukan itu justru membuatnya bersabar. Bagaimana dia bisa senang memang aneh. Melihat putrinya sementara tenang, Ibu Lan melanjutkan bicara, pikirkan betapa besar usaha mereka. Kamu seharusnya memikirkan bagaimana semua hal di keluarga mereka berada di tangan beberapa anakmu, bukan untuk membuat Yun Hee sedih di sini. Yun Hee minta maaf kepada kamu, cukup turun satu tangga saja, jangan terlalu berlebihan. Mari kita bicara lebih realistis, kamu benar-benar bercerai dengannya? Apakah kalian berdua masih bisa berada di dunia yang sama? Ya, pekerjaanmu sangat dihormati, tapi gajimu hanya berapa? Berapa gaji orang lain per bulan? Setelah 3 anak mengikuti kamu nanti, tingkat hidup di masa depan pasti akan turun drastis. 3 anak nanti ingin belajar ke luar negeri, kamu tidak mampu menanggungnya. Anak-anak ini sebenarnya milik mereka. Mereka seharusnya bertanggung jawab, apapun yang dia lakukan di luar, selama uangnya masih di tanganmu. Asalkan, apakah kamu masih bisa memiliki semua ini? Siapa orangnya? Apakah pria punya uang penting? Katakan saja, bukan? Ibu tua mengatakan itu kebenaran. Jika tidak anak perempuan sendiri, dia tidak akan begitu langsung. Namun putrinya otak babi, tidak tahu bagaimana bersikap, pikirannya hanya sedikit emosi. Lan Yu juga tidak bisa bilang begitu. Dia selalu berharap pria itu tetap setia padanya, jadi jangan berpikir lagi, pikirkan baik-baik tentang anak-anak. Karena ayahmu sudah tekad untuk memperkenalkan anak itu kepada semua orang, maka kamu juga harus memegang anak itu erat. Selama kamu membuatnya patuh, selagi dia mendengarkan perintahmu, itu saja cukup. Kamu harus membuatnya meyakinkan orang tua, mengalihkan sahamnya kepada kalian, hanya ketika saham berada di tangan kalian, kalian bisa benar-benar mengendalikan hak bicara. Saat itu bagaimana kamu akan memperlakukan anak itu? Apakah tergantung pada maudmu? Dengan kata lain, ketika kamu memiliki saham perusahaan mereka, kemudian Yun Hee berani melakukan hal yang membuatmu menyesal, apakah dia juga harus mempertimbangkannya? Tidak bisa tidak mengatakan, Lan Yu tergerak. Dia merasa ibu benar. Kamu baik sekali, apa yang harus aku lakukan? Setelah pertengkaran terakhir kami, karena itu, ayahmu tidak ingin kami kembali ke kampung halaman untuk makan. Ibu tua tentu akan membantu putrinya mencari solusi. Dia memikirkan dan berkata sederhana, apapun saja, kamu adalah ibu dari anak itu. Selagi sikapmu sedikit lunak, selagi kamu membujuklah pada si anak itu, pasti dia akan patuh dan mendengarkan. Biarkan saja dia pergi ke kakek dan bilang tidak, bukan? Lan Yu sedikit enggan setelah mendengar, tapi Bunda Lan melihat sikapnya dan tahu otot batang si anak sudah kembali. Dia kemudian perlahan-lahan meyakinkan dia, sehingga akhirnya dia setuju. Bunda merasa bahwa itu juga tidak mudah. Si anak ini benar-benar melakukan segala macam hal, sangat tidak senang, anak sudah begitu besar, ia sendiri berusia lebih dari 30 tahun, dan masih harus dibujuk, kalau tidak karena ia murah hati memberi uang, dia tidak mau dibujuk. Namun kata-kata ini juga tidak perlu diucapkan secara jelas, begitu saja. Lan Yu tinggal di rumah ibunya selama 2 hari, lalu pada hari sebelum pesta datang mencari Molly. Molly sedang mengajar, dia sangat tertarik pada banyak mata pelajaran, terutama yang berhubungan bahasa. Ia meminta kakeknya mencari beberapa guru bahasa untuknya, ingin menguasai beberapa bahasa. Dia sangat sadar bahwa jika nanti tidak bisa berbicara beberapa bahasa, dia tidak akan dapat berkomunikasi. Kakek merasa kasihan pada cucunya. Masih muda harus belajar begitu banyak, tapi melihat cucunya tampak lancar, maka ia mengatur. Lan Yu pertama menelepon, dia memberitahu kakeknya bahwa datang untuk meminta maaf kepada Molly, dan kakek Yun juga menanyakan pendapat Molly, sehingga ia diizinkan masuk. Molly ingin melihat si orang ini ingin melakukan apa lagi, karena semua aksinya lebih aneh satu persatu.
Ia seolah selalu merasa bahwa apa yang ia lakukan benar, tidak ada masalah sama sekali. Ketika Lan Yu sampai di luar kamar, Molly baru saja selesai pelajaran bahasa Inggris. Dia berpikir bahwa pelajaran budaya Molly pasti buruk, kalau tidak kenapa harus menambah kelas? Selama ini ia juga tidak tahu untuk menelepon mereka. Ketika Molly membuka pintu, ia melihatnya, Molly sedikit memiringkan tubuhnya, mengizinkan dia masuk. Lan Yu melihat kamar itu, lalu meninjau penampilan Molly sekarang. Molly langsung berbicara dengan dingin seperti biasa, tapi ia berhenti sejenak, bersin 2 kali, membersihkan tenggorokannya, baru kemudian bicara. Molly, saya datang kali ini untuk meminta maaf kepada Anda. Sebelumnya, suasana hati saya sedikit tidak stabil dan membuat Anda sedih. Saya minta maaf, namun saat itu saya baru saja mengetahui hal ini, hati sangat bingung. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi Anda. Semoga Anda juga bisa memahaminya, ya? Hehe, Molly menatapnya dengan dingin. Tidak, senyum Lan Yu terhenti di bibirnya. Apa yang harus dilakukan? Ia ingin menyerang. Bagaimana orang ini bisa begitu membuat marah? Mengapa tidak? Lan Yu benar-benar menahan amarahnya. Pada saat itu, ibu tidak pernah bisa menerima fakta bahwa kalian berdua bertukar anak, dan mendengar bahwa lingkungan tempatmu tumbuh tidak baik, saya sangat khawatir akan kepribadian anehmu. Selama ini, kakak laki-laki kamu selalu berada di sampingku. Semua suka duka bersamanya, saya tidak bisa mengirimnya pergi. Kata-kata ini sudah pernah didengar oleh Molly sekali. Mendengarnya lagi masih terasa menjijikan. Itu urusanmu, apa hubungannya dengan saya? Jika dulu saya tidak dikirim pergi, maka saya juga akan berada di sisimu. Semua orang bilang, tidak ada ibu yang mengabaikan anaknya. Tetapi bagaimana denganmu? Kamu menganggap saya tidak tersembunyi, bukan? Kamu bisa tidak menyukai saya. Kamu juga bisa mencintai anak kecilmu. Tapi kamu tidak bisa sekaligus menginginkannya dan juga mengharapkan saya memaafkanmu. Kenapa kamu datang ke sini hari ini? Lebih baik langsung bilang alasannya, karena kamu berpura-pura peduli, namun kebencian di matamu tidak tersembunyi. Sungguh agak menjijikan. Selain itu, saya juga tidak terlalu berharap kamu bersahabat dengan saya. Orang ini tampaknya menganggap pikirannya sangat penting. Seolah-olah jika dia melonggarkan sikapnya, dia harus bersikeras. Lan Yu lebih marah lagi. Lihatlah, sebenarnya bukan karena dia tidak menyukainya. Dia selalu membuatnya marah. Bagaimana bisa? Anak tidak tahu bagaimana memahami ketika ibu Molly melihatnya marah sampai melompat. Bahkan jika kamu masih marah, bukankah saya mengatakan kebenaran? Jika tidak suka saya, harus berpura-pura menjadi ibu baik, tidakkah itu melelahkan? Lan Yu apa? Mengapa tidak langsung mengatakan kebenaran? Karena Lan Yu begitu, maka dia langsung menyatakan tujuannya. Bagaimanapun, anak ini seharusnya juga tidak membutuhkan penghiburan. Saya berharap kamu bisa mengatakan. Kakekmu akan bilang bahwa kamu dan Yunyo adalah kembar, kalian berdua adalah anakku, oke? Itu ide bagus Lan Yu pikirkan. Di lingkaran ini, semua orang menilai tinggi atau rendah, bahkan ada yang memandang rendah. Selama bertahun-tahun orang-orang selalu ingin menggemaskan dia, tapi dia tidak peduli. Dia adalah profesor, berbeda dengan mereka yang bergantung pada keluarga atau suami. Tetapi dia, jadi bagaimana kamu menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun aku tidak pernah ada di rumah? Molly sangat penasaran bagaimana dia akan menjelaskannya. Cukup bilang kepada semua orang bahwa tubuhmu tidak sehat sehingga kau selalu berada di pedesaan untuk sembuh, dan kakekmu pergi ke sana setiap tahun. Saat ini memang untuk melihatmu, sehingga semua hal bisa dijelaskan. Bukankah begitu? Aku juga dapat menerima kamu sebagai anakku. Nanti aku bersedia kamu tinggal bersama kami, dan aku akan membuat 2 saudara perempuanku perlahan-lahan menerima kamu. Kamu masuk ke lingkaran teman-temannya, bukankah itu menarik bagimu? Lan Yu merasa bahwa pengorbanan keluarga mereka sudah sangat besar. Bahkan 2 putrinya harus membantu dia masuk ke dalam lingkaran tersebut. Dia seharusnya memanfaatkan kesempatan baik dan tidak menuntut lebih. Jika tidak, dia juga tidak senang. Pikirannya cukup baik, tampaknya tidak ada masalah logis. Tetapi atas dasar apa? Karena di Yunzhou selama bertahun-tahun aku hidup sangat buruk, diperlakukan oleh keluarga mereka, tubuhku tidak memiliki satupun tempat yang baik. Aku ingin membuatku setuju dengan hal ini. Kenapa aku harus setuju? Jadi biarkan anakmu yang tercinta mengalami rasa sakit seperti diriku, mengalami penderitaan seperti diriku. Aku akan setuju untuk mempertimbangkan apa yang mereka pikirkan. Betapa indahnya itu. Tetapi dia tidak akan menyetujuinya. Bahkan mereka. Jangan berpikir begitu. Lan Yu memperbesar matanya. Tak terduga bahwa Molly ini sangat kejam. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Keji. Molly merasa agak lucu. Apakah itu kejam? Bagaimana dengan ketika keluarga kami memperlakukan diriku? Siapa yang kamu sebut ibu? Sekarang aku memintamu membantu kalian,
maka harus membuatku senang saja. Aku telah menderita begitu banyak, aku ingin anakmu yang tercinta juga sedikit menurunkan berat badan. Apa masalahnya? Jika tidak mau, maka pergi saja. Pintunya di sana, berjalan perlahan tanpa mengirimkan. Kamu juga bisa sendiri berbicara dengan kakekmu tentang kenapa kamu tidak bilang, karena takut dia tidak senang. Apakah kamu belum sembuh? Kita harus memberinya waktu dulu lama-lama. Saya tidak akan menjadi anakmu, saya juga tidak ingin menjadi anakmu. Terdiam sejenak, agak bingung apa maksud dari kata-katamu. Sederhana saja, kakek mengaku saya sebagai cucunya, jadi saya hanyalah cucunya. Di kemudian hari, dengan satu buku catatan keluarga bersama kakek, saya bisa. Tidak dapat. Ayo pergi, saya tidak ingin bertemu lagi denganmu. Saat mengucapkan kalimat itu, pengurus datang. Pengurus menatapnya dengan penyesalan. Maaf, Ibu, silakan pergi. Sangat marah, lalu pergi begitu saja. Tentu saja, ini. Suatu hari, mereka juga harus hadir. Keluarga mereka khusus memesan pakaian. Apakah masih pakaian keluarga? Melihat mereka memang satu keluarga, ingin begitu saja, selalu menonjol, namun tidak mau mengakui hal itu. Dan satu tangan memegang, mereka ingin memberitahu semua orang bahwa mereka selamanya satu keluarga. Keluarga tidak akan mengakui itu. Ketika mereka datang ke rumah tua, mereka dibawa masuk, dan mereka pikir kakek sudah tenang. Sebenarnya, selama ini mereka juga sudah memahami satu hal, yaitu di rumah ini bukan ayah yang memutuskan, melainkan kakek. Mereka harus membuat kakek menyukai mereka. Ketika keluarga mereka datang, sudah banyak orang menumpuk. Semua orang mendengar kabar samar, bahwa pasangan itu berkelahi dengan kakek karena seorang anak palsu. Bagi mereka, ini sangat aneh, anak orang lain. Sudah lama tidak menemui kalian. Ini buat styling? Kalian semua tampak bagus. Ini pakaian keluarga? Lan Yu sangat senang mendengarnya. Dengan tertawa, dia mengatakan bahwa beberapa anak mengadu ingin memakai pakaian keluarga bersama kami. Ini belum lama ditetapkan, hari ini saja kami mengambilnya. Namun saat itu Molly belum kembali, jadi tidak membuat pakaian untuknya. Semoga dia tidak marah, kata ini sangat mudah dipahami. Berpikir panjang, sebagai seorang ibu, mengatakan hal itu tentang anak laki-lakinya terasa kurang empati. Begitulah, sungguh disayangkan. Saat itu datang orang lain. Orang yang datang adalah Yao Xiaoya. Itu adalah ayah tokoh utama, Yao Jing. Setelah datang, dia pertama-tama menyapa Yun He. Kenapa kamu baru datang? Bagaimana dengan Yun Yao? Gadis di rumah kami sudah lama mencarinya, dan mengadu ingin bermain bersama kakak Yun Yao. Saat itu Yao Xiaoya mengikuti kakeknya ke pedesaan. Siapa yang tahu, terjadi sesuatu, terluka, bekas luka di wajahnya. Saat itu dia terus menangis. Yun Yao mengetahuinya dan membantu menenangkannya selama-lama. Setelah mendengar, segera datang. Dia tahu posisinya sekarang sangat canggung jika ada paman keluarga Yao atau mungkin orang tua akan lebih peduli padanya. Paman Yao, saya juga sangat ingin tahu di mana Xiaoya. Untuk situasi ini Lan Yu juga senang melihatnya. Sekarang kami semua dipermalukan oleh ayah mertua. Sekarang hanya bisa Yun Yao kini memiliki beban lebih berat. Ya, Tuan Yao, bagaimana dengan Xiaoya? Kam Yun Yao juga sangat menyukai adik Xiaoya. Di sana. Yao Jing menunjuk ke arah lain. Mereka melihat ke sana. Di sana ada seorang gadis kecil memakai rok merah, dengan kalung berlian pink, dan mahkota. Namun wajahnya memiliki bekas luka. Bahkan di kakinya juga ada satu. Bekas luka itu besar, meski jauh, masih terlihat. Itu membuat Lan Yu sedikit terkejut. Pada saat itu dia sudah mengetahui beberapa hal. Setelah anaknya pulang, dia menceritakan kejadian tersebut, mengatakan bahwa Xiaoya tidak menyangka akan terjadi situasi ini. Terluka, dan wajahnya juga. Tetapi ini bukan hanya tentang Lan Yu. Yun Yao terkejut saat melihatnya. Kenapa bekas luka itu begitu jelek? Tentu saja, dia juga tahu cara menyembunyikan ketidaksukaannya. Saat menatap Yao Xiaoya, ia sudah tersenyum. Yun Yao berjalan ke depan dan memanjangkan tangan kepada Yao Xiaoya. Kakak Xiaoya, lama tidak bertemu, aku sudah merindukanmu. Yao Xiaoya melihat Yun Yao tidak mengabaikannya, hatinya juga senang. Selama ini banyak orang menilai wajahnya, itu membuatnya sangat tidak senang. Kakak Yun Yao, apa yang kamu katakan? Selama ini kamu belum meneleponku,
juga belum datang ke rumahku. Apakah kamu juga merasa bekas luka di wajahku terlihat jelek sampai di sini? Yao Xiaoya tampak sedikit tidak senang menatap matanya. Lin Yao mendengar itu, segera menarik tangannya dan menjelaskan, bagaimana bisa? Kamu selalu menjadi teman terbaikku, hanya sampai di sini saja. Dia menunduk, seluruh tubuhnya tampak sangat sedih. Aku hanya merasa tidak pantas menjadi temanmu. Saat dia mengangkat kepala, seluruhnya terasa sangat kecewa dan sedih. Dia berusaha terlihat sedang tersenyum. Xiaoya, kamu. Seharusnya sudah kau dengar, aku bukan anak orang tua saya. Pada awalnya tidak tahu apa yang terjadi, aku dan Molly dibawa salah. Yunhe, orang yang akan saya nikahi ketika dewasa nanti adalah kakak Yunzhou. Aku tidak suka dengan Molly itu. Kata itu benar-benar lucu, seolah-olah Molly ingin bersama dia. Ayah Yao segera memeluk gadisnya, tertawa dan berkata kepada Yunhe, Yunhe, kamu juga sudah mendengarnya. Gadisku memang menyukai Yunzhou dari keluargamu, dan mereka berdua tumbuh bersama sejak kecil. Tidak hanya di masa depan, bahkan sekarang Xiaoya pasti lebih suka berteman dengan Yunzhou. Jika kamu ingin mengusir Yunzhou, aku tidak setuju. Bagaimana Yunhe? Jika kamu tidak mau begitu, maka biarkan dia datang ke rumahku. Bagaimana kalau kedua anak tumbuh bersama? Yunhe belum berbicara, sementara Lan Yu mengutarakan, tentu saja itu wajar. Di hati kami, anak tercinta kami adalah Yunzhou. Meskipun Yunzhou tidak memiliki hubungan darah dengan kami, namun darah bukan segalanya. Yunzhou cerdas dan baik hati, selalu menjadi anak yang baik, kami tidak akan pernah membiarkannya pergi. Orang lain mendengar ini juga memuji Yunzhou. Mendengar semua orang memuji Yunzhou, dan mereka sangat senang. Yao Xiaoya turun dari pelukan ayahnya, lalu menarik tangan Yunzhou sambil berkata, Kakak Yunzhou, jangan khawatir, aku akan selalu melindungimu. Setelah mendengarnya, Yunzhou tertawa bahagia. Nah, keluarga mereka membuat sorotan besar, dan saat itu lampu di sini padam. Molly berada di gedung terdekat. Di tangga, Yun kakek datang dengan Molly secara megah. Mereka berdua, satu mengenakan pakaian Zongshan, satu lagi memakai jas khusus yang dihiasi motif naga tradisional. Pakaian seperti itu tidak hanya memberi Molly aura, tapi juga membuat orang merasa anak ini tampak sangat bagus. Molly mengikuti kakek turun, setiap langkahnya tegas. Kakek membawa Molly ke tengah lantai 1, tersenyum dan berkata kepada mereka, terima kasih semua telah datang mengunjungi rumah kakek. Hari ini, saya ingin memperkenalkan anak cucuku Molly, dia adalah satu-satunya cucu saya sekaligus satu-satunya penerus, nanti akan mewarisi semua harta milik saya. Saat Yun kakek mengucapkan itu, semua orang, aku melihatmu, tampaknya Tuan tidak mengakui Yunzhou. Sehingga Yunzhou bahkan ketika Yao Jing mendengar kata itu, juga sedikit ragu. Kakek mengatakan bahwa semua orang, Molly adalah penerusnya. Selain itu, semua harta miliknya di bawah namanya. Dia berlutut dan menarik tangan sahabatnya. Xiaoya, lihat kakak ini sangat imut, ayo jadi teman baik, oke? Yao Xiaoya tidak peduli dengan hal-hal itu. Dia hanya tahu satu hal, yaitu bahwa dari, Mawar keluar. Kakak Yunzhou terlihat sangat sedih. Dia takut dan tidak tenang. Pada saat itu dia tentu harus tetap teguh bersama Yunzhou. Bersama kakak Yao? Saya tidak mau. Saya ingin bermain dengan kakak Yunzhou. Saya membencinya. Jangan main dengannya. Yao Xiaoya berbicara sangat keras. Semua orang melihat dan tidak berkata apa-apa. Dan kakek Yun serta Molly datang. Yao Xiaoya awalnya agak khawatir. Tapi melihat Yunzhou di sampingnya, dia memberitahu dirinya sendiri bahwa tidak boleh panik, dia harus melindungi kakak Yunzhou. Apa kalian menonton saya? Saya tidak salah apa-apa, kakak Yunzhou yang terbaik. Orang ini sama sekali tidak baik, nanti aku akan. Kakak Yunzhou menjadi teman, saya tidak mau bermain dengannya. Wajah kakek Yun terlihat buruk, Yao Jing hanya bisa berlutut dan berkata kepada Yao Xiaoya, Xiaoya, jangan omong kosong, minta maaf, dia sangat jelas bahwa dia tidak bisa bersikap seperti itu saat ini. Di keluarga Yun, masih kakek Yun yang memutuskan. Yao Xiaoya mendengarnya tidak senang, ayah mengapa masih membantu orang itu bicara? Ayah, kenapa kamu begitu? Saya tidak akan meminta maaf.
Kesalahan Molly, Lan Yu ini memang tidak bersembunyi sama sekali. Takut saja orang tidak melihat bahwa dia tidak suka Molly. Molly tidak bermaksud minta maaf, bukankah aku anak? Dan bukankah aku datang untuk menjelaskannya? Dia di sini menangis dan bersikeras tidak mau. Suka aku? Saya memberitahunya bisa. Aku juga tidak suka dia. Ada masalah apa? Sebenarnya ini hanya urusan antara dua anak kecil kita. Kenapa kalian harus melibatkan orang dewasa? Tanya balik Molly membuat wajah mereka berdua menjadi gelap, sangat tidak senang. Dengan tampak gembira, Yun Yo segera datang dan menarik tangan Yo Xiaoya. Xiaoya adik, jangan sedih. Maaf ya, semuanya karena aku yang membuatmu merasa dirugikan. Molly yang tersiksa tertawa sambil menatap Yun Yo. Apa dia yang dirugikan? Selalu. Di sini menangis dan bersikeras bahwa aku menindas Lin Yo. Saya ingin bertanya padamu, bagaimana aku menindasmu? Semua orang sudah melihat, emosi saat berbicara sangat stabil. Suaranya juga cukup lembut, seharusnya tidak ada maksud memaksa kamu, kan? Aku benar-benar takut. Setidaknya orang tua kandungku sangat curiga, ketika aku sekadar mengubah satu kalimat dan memberitahu orang lain, itu berubah menjadi ancaman menakutkan. Bahkan saya bilang kepada semua bahwa saya yang memusnahkannya keluar rumah. Bagaimana seorang anak yang baru kembali bisa melakukan begitu? Kalian memang terlalu menganggapku. Setelah Molly selesai berbicara, semua orang mulai bicara. Benar, Pak Yo tadi salah. Sebenarnya ini urusan antara dua anak saja. Bahkan jika putri rumahmu bersikeras tidak suka Molly. Molly juga berkata, bolehkah urusan ini lewat begitu saja? Molly sangat sopan, benar-benar anak yang baik. Kakek Yun datang pada saat itu melihat situasi di sini dan bertanya apa yang terjadi. Melihat kakek Yun datang, Lin Yo berteriak, "Bang!" dan menunduk ke tanah. Saya tidak melihat dia benar-benar pergi. Bapak, apakah ini terasa aneh atau tidak? Setelah mendengarnya, kakek Yun juga berkata, bukankah begitu? Mereka bilang mau pergi, siapa yang tidak bisa mengatakannya? Begitu kakek Yun mulai berbicara, semua orang sudah mengetahuinya. Bapak tua benar-benar tidak menyukai Yun Yo. Yun Yo mendengar ini sudah lama menangis. Lan Yu segera memeluk Yun Yo, lalu berkata kepada kakek, "Ayah, bagaimana Anda bisa mengatakan begitu kepada seorang anak?" Kakek Yun juga menatap dingin, wajahnya mengerut saat berbicara. "Maka kamu seharusnya mendidik anakmu dengan baik. Jangan terus mengelilingi di depanku, setiap kali kata yang sama. Mengapa kamu harus memaksa saya mengatakan supaya kalian mengusirnya? Kemudian kalian memberitahu semua orang bahwa aku telah mengusir anakmu yang berharga." Berulang kali dikatakan, apakah ini dia sendiri yang berpikir atau kalian melatihnya? Kalimat ini sebenarnya memiliki sedikit membuat mereka takut. Saat itu Lin Zhou segera berbicara. Kakek Wu adalah yang harus saya sampaikan, tidak ada hubungannya dengan ayah dan ibu. Saya hanya merasa karena keberadaan saya, seolah-olah membuat semua orang tidak bahagia. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan salah. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak mengerti mengapa kakek tidak menyukai saya, dan lebih tidak mengerti mengapa kakek begitu membenci saya. Dia berbicara sambil menangis, terlihat sangat sedih, semua mata tertuju padanya. Yo Xiaoya bahkan melindungi mereka di depannya, berkata kepada kakek Yun, "Kakek Yun, ayahku bilang kamu orang yang hebat, tapi saya merasa kamu jahat. Bagaimana bisa kamu membuat kakak Yun Yo menangis? Saya akan menikahi kakak Yun Yo nanti. Saya tidak akan menyukai orang ini. Tolong hentikan harapan kosongnya. Maka lain kali saya akan datang untuk menebus kesalahan." Setelah Pak Yo pergi, hanya sedikit orang yang membantu keluarga Yun Hee tersisa. Yun Hee tidak menyangka, segera menghadap Pak Yun kakek. "Ayah, lihatlah ini semua salah paham, saya yang membuat Yun Yo salah paham. Sebenarnya, kami juga hendak memberitahu semua orang bahwa Molly ini adalah anak kami. Namun Yun Yo juga, nanti dua. Anak-anak akan tetap tinggal di rumah, betapa bagusnya." Yun Hee berpikir, dengan begitu banyak orang, bagaimana si kakek bisa memberi sedikit rasa hormat padanya? Tidak terduga, Pak Yun kakek berkata, "Apa kalian punya dua anak? Kami hanya memiliki satu anak laki-laki." Dua cucu perempuan Yun Ya dan Yun Meng. Sekaligus hanya ada satu cucu laki-laki, yaitu Molly. Wajah Yun Hee menjadi tidak enak. Wah, si kakek memang harus begitu. Ayah, kejadian di masa lalu adalah sebuah kecelakaan. Semua orang tahu bahwa pada waktu itu Yun Yo hilang secara tidak sengaja. Kita berdua sangat putus asa. Mencari selama 2 tahun, akhirnya berhasil menemukan Yun Yo. Bagi kami, Yun Yo adalah anak yang sulit didapat kembali. Ia adalah permata kami. Kami tidak akan pernah menyerah padanya. Apakah kamu tidak bisa memahaminya?
Yun Hee berusaha membuat ayahnya memahami niat mereka, sekaligus dia juga sedang bertaruh. Semua orang tahu bahwa nanti tidak akan menganggap Yun Yo anak jahat, dan berharap semua orang melihat pasangan ini sangat setia. Melihat mereka membuka mulut, jika kalian tidak mau di sini, kalian juga bisa turun. Dengan begitu saya dapat melanjutkan mengumumkan pembagian harta warisan saya. Saat mendengar kata-kata itu, pada saat itu kedua saudari tidak pergi lagi, dengan sopan berdiri di samping. Kakek, kami tidak akan pergi. Dengan sopan membuka mulut, ya, kakek kami tidak akan pergi. Yun kakek mengerang satu suara, memberitahu semua orang. Selamat datang hari ini di sini, saya ingin meminta kalian semua menjadi saksi atas suatu hal. Itu artinya saya ingin membagikan harta warisan saya, tentu sebelum itu saya masih harus memberitahu Yuni sedikit. Ini uang saya mau menghabiskannya bagaimana saja. Saya mau menurpakan atau menyumbangkan. Semuanya kebebasan saya, kamu tidak berhak mengatakan apa-apa. Melihat Yun Hee, hatinya berdegup kencang. Begitu juga Lan Yu yang sangat tegang. Pasangan itu selalu merasa akan terjadi sesuatu yang mereka tidak ingin terjadi. Yun Hee melihat begitu banyak orang. Senyum terasa sangat dipaksakan. Ayah melihat apa yang Anda katakan, harta warisan Anda tentu saja Anda yang memutuskan. Lan Yu juga melepaskan Yun Zhong dan berdiri. Menatap dengan serius ke arah ini, Yun kakek tidak lagi melihat mereka. Malah mengarahkan pandangannya kepada semua orang setelah itu perlahan membuka mulut. Semua tahu saya ini orang tua, telah berjuang setengah hidup, juga meninggalkan beberapa harta warisan. Saya tidak tahu masih bisa hidup berapa tahun lagi. Namun sekarang ingin membagikan harta warisan saya. Bagi saya siapa yang tulus kepada saya akan lebih baik terhadapnya sedikit. Sedangkan anak saya yang licik, sekarang saya tidak mengharapkan apapun, dia tidak hanya tidak mendengarkan saya, tapi juga merasa saya akan menyakitinya. Jadi uang saya jangan dia pikir dapat satu bagian. Saya akan memberi 2 cucu perempuan sejumlah uang pengantin, masing-masing 30 juta, di bawah nama saya. Properti dan real estate akan dipindahkan lebih awal kepada Molly setengahnya. Sisanya sebelum saya meninggal juga akan saya pindahkan kepada Molly. Selain itu saham perusahaan, 2 cucu perempuan masing-masing 5%, sisa 50% semua diberikan kepada Molly. Sekarang pertama kali mentransfer 25%, semua orang terkejut. Astaga, kakek ini langsung memberi sebagian besar harta warisan kepada Molin. Semua orang merasa pasti ada sesuatu di antara itu. Dan apalagi? Apakah mereka akan makan banyak semangka hari ini? Begitu baik, tidak baik, dan Pak Yun masih melanjutkan bicara. Tentu saja, sebelum Molly berusia 18 tahun, semua harta ini tidak boleh dipindahkan. Uang untuk 2 cucu perempuan juga disalurkan ke rekening mereka sendiri. Karena kalian tidak mengakui Molly, jadi Molly tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kalian. Semua yang saya katakan dan lakukan hari ini telah disahkan oleh pengacara. Semuanya dilindungi secara hukum. Kata-kata Pak Yun itu membuat semua orang terkejut. Tidak menyangka bahwa sang kakek langsung memulai pembagian harta. Dan semuanya dilakukan di depan begitu banyak orang. Wajah Pak Yun dan suaminya tampak buruk. Ayah tidak memberi mereka sedikit pun rasa hormat. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia tidak disukai. Saat ini dia juga tidak bisa menahan diri. Ayah, mengapa? Kenapa sebenarnya? Mengatakan semua ini di depan begitu banyak orang, apa yang ingin dicapai? Aku juga sangat ingin bertanya padamu, kenapa Pak Yun memandangnya dengan wajah dingin, matanya penuh kekecewaan. Yun Hee, aku menaruh harapan besar padamu dan sangat percaya padamu. Meskipun kejadian Molly hilang dulu, aku merasa banyak keraguan, namun tetap percaya kalian. Tetapi bagaimana kalian berdua bertindak? Kalian bilang ingin mencari anak, tapi hanya beberapa bulan di awal saja. Kemudian kalian semua kembali ke pekerjaan masing-masing. Pencarian anak yang kalian sebutkan hanyalah memberitahu orang di sekitar bahwa kalian sangat kesakitan, dan mengatakan kehidupan masih harus dilanjutkan. Kemudian Lin Yao kembali. Kalian berdua memanjakan dia tanpa batas. Aku sudah bilang kepada kalian bahwa anak kecil tidak boleh diperlakukan begitu hebat. Apa yang harus diajarkan memang harus diajarkan. Tetapi bagaimana kalian berdua menjawab? Kalian mengatakan itu adalah anak yang hampir sulit ditemukan kembali. Kami tidak memikirkan betapa besar potensi dia, hanya berharap dia dapat hidup dengan aman. Aku masih memahami bahwa sebagai orang tua kalian hanya ingin anak kalian hidup lebih baik. Jika kalian bisa berpikir seperti itu, aku sangat senang. Pada saat itu Pak Yun berpikir bahwa itu adalah anak mereka, dia benar-benar tidak terburu-buru. Semua orang tahu kejadian awalnya, dan pada waktu itu semua menganggap pasangan ini sangat hebat. Namun kamu malah memberi semua barang kepada anak-anak, bahkan kepada Molly. Bukankah itu berarti di depan semua orang kamu bilang bahwa kamu tidak puas dengan saya, anakku? Bagaimana nanti semua orang memandangnya? Bagaimana mereka bersikap dengannya? Apakah mereka akan meremehkannya? Apakah para pria tua ini benar-benar tidak mempertimbangkan apapun? Kakek jarang tersenyum. Sungguh sulit bagi anak ini dan otaknya,
kamu bisa menyadari hal itu. Aku cukup senang. Semua orang di Yunhe sedang memantau, dia tidak sadar betapa bodohnya. Mengapa kamu begitu? Yunhe tidak mengerti. Berapa umur Molly sekarang? Dia bisa diandalkan? Ayah, saya tidak mengerti kenapa kamu harus begitu. Setelah kami bawa Molly kembali, bukankah keluarga dapat hidup baik-baik saja? Mereka sudah membawa anak ini pulang dan mengatakan bersedia menerimanya. Mengapa ayah tua masih membuat hal-hal aneh seperti itu? Bukankah semua orang bisa tinggal bersama secara biasa saja? Mengapa mereka harus menerima anak ini? Apapun alasannya, semua orang perlu sedikit waktu. Saat dia mengatakan itu, seolah-olah ia sedang berkata bahwa dia merasa sangat dirugikan. Mengapa memaksanya? Hal ini membuat kakek Yun sangat marah, sekaligus marah, dan itulah sebabnya dia ingin menjelaskannya di depan semua orang. Pasangan ini benar-benar tidak manusiawi, selalu berpura-pura terlihat sangat terluka di depan orang lain, menumpahkan semua masalah pada Molly. Hingga sekarang, kamu masih belum tahu apa masalahnya. Lebih dari sebulan yang lalu, saya sudah memberitahu kalian bahwa Molly adalah anak kalian. Saya sudah memberitahu kalian bahwa pada masa lalu pedagang manusia itu menukar 2 anak, bahkan memeras 2 tahun untuk mendapatkan kedua anak tersebut, serta memperlakukan Molly kami secara buruk selama 2 tahun agar anak itu mengetahui tentang masa kecil Molly. Saya juga memberitahu kalian, kapan kalian akan kembali? Biarkan kalian menata rumah, biarkan kalian pergi ke bandara untuk menjemputnya. Hasilnya apa? Kakek Yun mengulang semua hal itu. Di depan saya kalian bilang tidak suka dengan Molly. Perasaan kalian terbuka tanpa disembunyikan di depan saya. Apakah ini cara kalian sebagai orang tua? Anak biologis kalian sendiri telah dirugikan selama bertahun-tahun di luar sana. Namun kalian mengabaikan anak asli untuk seorang anak palsu. Saya berbeda dari kalian. Meninggalkan anak ini adalah takdir saya. Dia benar-benar cucu saya. Akhirnya ada satu hal yang tampaknya belum kalian pahami. Kakek Yun terlihat dingin. Menghela dingin, melihat mata mereka menjadi beku. Itu adalah milik saya. Bagaimana saya membaginya? Itu urusan saya, tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalian tidak berhak mengatur hal ini. Hari ini biarkan semua orang menjadi saksi, supaya mereka tahu. Kamu adalah orang yang sangat dingin dan tak berperasaan, sementara saya sangat menghargai Molly dari keluarga kami. Mulai sekarang Molly menjadi cucu saya, sedangkan kamu Yunhe tidak lagi menjadi anak saya. Jika mereka tidak mengakui Molly, maka putuskan hubungan, tidak ada lagi hubungan setelah itu, begitu saja. Astaga, semua orang terkejut. Ini sangat dramatis dan menegangkan. Mereka sekarang tidak berbicara, biarkan saja, mereka juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Masalah antara ayah dan anak, apa yang bisa mereka katakan? Pasti tidak ada yang dapat dikatakan. Yunhe benar-benar kebingungan total, ayah tua di depan begitu banyak orang. Tuan Yun, Anda sudah membuat keputusan. Ayah, saya anakmu, dia hanyalah cucu kamu. Adakah orang seperti Anda yang memilih cucu daripada anak? Tuan Yun mendengar kata itu dengan tenang menatapnya. Ya, bukan begitu. Bagaimana? Kamu punya masalah, tapi tidak ada gunanya. Saya sudah membuat keputusan ini, kalian semua cepat pergi. Sejak sekarang, kalian tak lagi berhubungan denganku. Mengenai Yunya dan Yun Meng. Setelah kalian berusia 18 tahun, tentu akan ada pengacara yang menemui kalian di sini. Sebelumnya kalian tidak perlu kembali. Bahkan siapa saudara laki-laki sendiri sulit dipisahkan. Kalian tidak perlu kembali. Lan Yu selalu tidak mendengar. Dia terus memantau Molly. Dia pikir Molly akan mengatakan sesuatu, tapi tidak ada. Dia berada di samping paman. Yun Yo berdiri dengan sopan. Saat itu dia benar-benar sangat marah. Dan setelah mendengar, Yun Yo memilih untuk berlutut lagi. Kakek, semua ini salahku. Saya bisa pergi. Jangan, Tuan Yun, malas mengabaikannya, buang dia keluar. Sikap favorit tidak menganggap serius cucu saya. Selalu berpikir bahwa yang palsu itu adalah anak mereka. Di depan mata saya dia bersikap favorit, dan belum tahu bagaimana akan memperlakukan cucu saya nanti. Seorang yang tidak memiliki hubungan darah dengan saya, lalu kenapa ia harus merawatnya? Kemudian, Tuan Yun kembali menatap Molly, mengulurkan tangan dan memegang tangannya. Saat saya rindu istri yang telah meninggal dan pulang ke kampung halaman, saya tidak sengaja terjatuh. Tuan Yun berkata di situ, wajahnya penuh rasa lega, karena pada saat itu tidak ada orang yang mau membantu saya berdiri. Semua orang takut menjadi korban penipuan, hanya Molly yang membantu saya menghubungi ambulans dan ikut pergi ke rumah sakit. Setelah itu mereka berpikir tidak ada orang yang merawat saya. Setiap hari dia diam-diam memberi makanan kepada saya,
Meskipun dirinya sendiri tidak cukup makan, takut saya tidak punya tempat tinggal, ia memohon seorang diri. Tuan tua, panti jompo meminta orang lain menerima saya. Tuan Yun mengungkapkan air mata yang mengalir, sungguh membuat pendengar sedih dan menangis. Ternyata ada hubungan takdir antara kakek dan cucu ini, tidak heran bahwa tuan tua berjuang sekuat tenaga untuk menegakkan keadilan bagi Molly. Setiap hari dia datang mengunjungi saya, membeli beberapa barang. Saya sangat sadar bahwa semua itu diperoleh karena ia mengumpulkan banyak kardus, ia tidak mudah. Seorang anak baik seperti ini, bagaimana bisa saya tidak merasa kasihan? Molly juga berdiri teguh di sisi kakek, ia tahu tujuan kakek hari ini, dan matanya pun berkaca air mata. Kakek turun, karena di rumah masih memerlukan saya bekerja. Pada waktu itu, saya juga sering menyelinap keluar pada tengah malam untuk menangis. Saat ini, dia menampilkan senyum tak berdaya, seolah-olah ia merasa bahwa pada saat itu dirinya agak bodoh. Sebenarnya, apa gunanya saya menangis pada waktu itu? Tidak ada yang bisa diubah. Lalu saya memikirkan bahwa saya harus menghasilkan uang. Jika tidak mereka akan mengirim saya ke pabrik elektronik untuk bekerja dan tidak membiarkan saya belajar. Saya tidak bisa seperti ini. Saya juga ingin melihat dunia luar. Saya juga ingin pergi. Melihat laut, saya sangat berusaha mengumpulkan barang bekas, menempuh jalan pegunungan yang jauh, hanya agar orang bersedia menjual barang bekas kepada saya. Saya sudah menabung 100 yuan, jadi biaya kuliah semester depan tidak perlu khawatir. Saya senang, saya bahagia. Namun pada hari kedua, pada hari itu uang saya dicuri, mereka semua memukul dan mengumpat saya, mengatakan bahwa saya mencuri uang mereka, dan bilang bahwa pencuri seperti saya seharusnya dilempar ke penjara. Saya sering bertanya-tanya, mengapa hidup saya begitu? Suara Molly sangat rendah, namun dapat didengar oleh semua orang. Dengan suara serak, ekspresinya sangat serius, terlihat seolah-olah ia berusaha menahan emosinya. Ia mencoba berbicara dengan nada tenang. Kemudian saya bertemu dengan kakek memberi saya kebahagiaan yang membuat saya merasa masih ada orang di dunia ini yang peduli pada saya. Jadi saya memikirkan untuk lebih merawat kakek. Saat itu saya tidak tahu bahwa kami memiliki hubungan keturunan. Ketika ini, bibir Molly akhirnya tersenyum sedikit, matanya juga bersinar sedikit, terlihat jelas dia benar-benar sangat peduli pada kakek. Saat Molly mengatakan kata-kata itu, senyum di sudut mulutnya bersinar dengan rasa pahit. Bagaimanapun semua orang merasa anak ini sangat dirugikan, meskipun hatinya sangat tersakiti. Dia tidak mau mengatakannya. Mungkin karena takut kalau setelah menemukan orang tua kandungnya. Orang tua setelahnya masih akan diabaikan, masih akan ditolak. Jadi saya tidak ingin kakek membantu saya mencari kakek Gohlin. Mengetahui bahwa sekarang adalah waktunya berbicara, saya berdiri dan berkata kepada semua orang. Saya tahu anak ini takut, tidak mau mencari orang tua kandungnya, tetapi saya berpikir apapun terjadi, tetap harus memberitahu anak tentang asal-usulnya. Tanpa izin dari anak, saya memutuskan untuk menyelidiki hal ini. Tidak terduga hasil penyelidikan terakhir adalah bahwa anak ini adalah cucu saya. Astaga, itu terlalu dramatis. Semua orang menganggap ini seperti drama televisi yang absurd. Saat kakek berbicara sampai titik ini, air mata mengalir. Tentu saja, ada rasa lega ketika dia berkata, "Kalian tidak tahu, saat saya melihat hasilnya, saya menangis." Saya pun terkejut, pada saat itu saya merasa punya hubungan dengan anak ini, dan saya pikir saya sangat dekat dengannya, anak ini adalah cucu kesayangan saya. Pada tahun lalu seseorang menjeratnya, ketika saya mengetahui hal itu, saya tidak sabar memberitahu Molly. Apakah kalian tahu bagaimana reaksi anak ini? Semua orang melihat, beberapa menggelengkan kepala, menunjukkan tidak tahu. Beberapa mencoba bertanya, apakah mereka tidak percaya? Mereka merasa Anda mengatakan ini untuknya saja. Kenapa begitu? Karena mereka menemukan bahwa anak itu benar-benar sulit. Anak ini sampai hari ini, memang tidak mudah, dan di dalam video, matanya sudah merah, dan beberapa orang sudah mulai mengusap air mata. Mereka tak sangka bahwa si anak ini telah mengalami begitu banyak penderitaan di luar sana. Mereka percaya kalau setelah mengetahui semua itu, pasti akan memihak pada anak tersebut, meskipun tidak ada hal yang menyelamatkan nyawa anak itu sama saja. Anak sendiri tentu selalu lebih penting daripada anak orang lain. Apa hubungannya dengan anak orang lain? Hanya pasangan itu yang mungkin menganggap si anak tidak penting. Di bagian atas meja,
Meskipun mereka tidak menyukai si anak, secara tampak seharusnya mereka menyambutnya dengan gembira. Bahkan ketika tidak ada orang di luar, keluarga menutup pintu dan memendam kebencian terhadap si anak. Namun sebenarnya mereka tidak begitu. Mereka terlalu penting melihat diri sendiri, menempatkan semua ketidaksukaan dan kebencian di wajah mereka, sehingga Bapak Yun langsung marah dan memaksa mereka. Setelah mendapatkan hasilnya, si anak masih tidak percaya, sekaligus khawatir akan orang tua kandungnya. Tidak menyukai si anak, namun ia menunjukkan ketegasan. Katanya meskipun tidak ada orang yang menyukainya pun tidak masalah. Namun saya masih dapat merasakan kepekaan kecilnya. Bapak menarik tangan Molly, menatap lembut, tempat di mana Bapak ada adalah rumahmu. Jangan khawatir. Molly juga menatap Bapak dan tersenyum, lalu memandang semua orang, tidak takut pada para paman, tante, serta kakak dan adik. Pada saat itu saya berbicara dengan sangat keras kepala, mengatakan kepada Bapak, saya benar-benar tidak peduli mereka, saya benar-benar tidak membutuhkan agar mereka menyukai saya. Namun sebenarnya pada malam yang sunyi, saya juga bertanya-tanya mengapa saya begitu tidak disukai. Mengapa mereka bahkan tidak menatap saya satu mata saja sebelum memendam kebencian karena saya dibiarkan di situ. Karena mereka mengira saya mungkin tidak berpendidikan. Karena mereka menganggap saya memiliki banyak kebiasaan buruk, maka mereka bisa begitu memendam. Dengan erat memeluk cucu itu, lalu saya berkata kepada semua orang, kalian pikir, setelah melihat anak ini mengalami begitu banyak hal, dan kemudian melihat sikap mereka, bagaimana mungkin saya tidak marah? Saya berharap mereka bisa lebih baik terhadap anak ini, saya berharap mereka bisa lebih bertanggung jawab, saya berharap mereka dapat memiliki rasa tanggung jawab, dan memahami bahwa mereka adalah orang tua. Saya tidak meminta mereka memberi kasih sayang khusus kepada Molly, saya hanya ingin mereka memberikan kesan ayah dan ibu yang baik bagi anak tersebut. Namun mereka tidak mau, mereka bilang kepada saya, anak ini tumbuh di pegunungan, siapa tahu apa saja kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruk, dan mereka juga bilang bahwa mereka sudah memiliki perasaan terhadap anak itu, tidak akan berkompromi. Mereka bahkan mengancam saya dengan melarikan diri dari rumah, jadi saya memaksa mereka pergi. Saya pikir mereka tidak akan kembali hari ini, tapi ternyata mereka datang kembali. Mereka juga merusak pesta ini, membuat saya sangat tidak senang. Mulai sekarang, tolong semua menjadi saksi bagi saya bahwa kami sudah tidak memiliki hubungan sama sekali dengan keluarga itu. Akhirnya, Tuan Yun tentu saja memberi mereka kebebasan untuk makan apa yang mereka mau dan minum apa yang mereka inginkan. Mereka juga bisa minum. Namun setelah melihat buah yang begitu besar, sulit bagi semua orang untuk tetap berada di sana. Jadi semua harus mengucapkan selamat tinggal. Saat berpisah, Tuan Yun menyiapkan hadiah souvenir, dan seseorang secara pribadi membawa mereka pulang. Sementara itu, mereka juga harus kembali memberitahu keluarga mereka sendiri bahwa keluarga Yun River tidak perlu berhubungan lagi. Sudah tidak berlaku. Semua orang pergi. Pengacara dan petugas notaris juga pergi, hanya tersisa dua orang tua dan cucu serta manajer rumah. Tuan Yun sangat senang melihat cucunya, berkata kepada cucu, Molly, hari ini kamu telah melakukan pekerjaan yang baik. Tuan Yun benar-benar senang. Sebenarnya Tuan Yun tidak tahu apa yang akan dikatakan Molly, dia mengira Molly pasti merasa dirugikan dan enggan membicarakan hal ini, tanpa memberi kabar sebelumnya. Namun anak itu memang sangat buruk, seketika ia merespons dengan baik. Hal itu membuat Tuan Yun sangat senang, dan hari ini ada wartawan juga. Siapa tahu masalah keluarga mereka akan muncul di surat kabar besok. Molly, Tuan Yun senang kamu bisa berada di sisinya. Tuan Yun senang cucunya. Itu setuju dengannya, Tuan Yun. Saya juga senang dapat menemani Anda. Semua yang Anda lakukan adalah untuk saya. Bagaimana saya bisa melihat Anda menangani semua itu untuk saya? Dan apa yang kami katakan semuanya benar, tidak ada kebohongan. Tuan Yun, jangan khawatir orang akan menatap saya dengan pandangan aneh, saya tidak peduli. Melalui kejadian hari ini, seharusnya 4 orang dalam keluarga itu sangat marah. Sejak saat itu mereka tidak lagi memiliki hubungan dengan pria tua tersebut, paling saja menjadi hubungan atasan dan bawahan di sebuah perusahaan. Namun setelah seluruh keluarga mereka dikeluarkan secara memalukan, mereka sangat marah dan ingin mencari hotel, namun mereka mencari lama tapi tidak menemukannya. Akhirnya mereka hanya naik taksi pulang. Setelah kembali, mereka masih marah dan terus mengumpat pria tua itu, mengatakan bahwa pria tua itu memihak Yunhee. Ayahmu terlalu memihak. Di dalam hati hanya, Molly, kamu memang anaknya. Yunhee mengernyit setelah mendengarnya dan sangat tidak senang. Sudah cukup? Bisakah kau berhenti bicara? Setiap kali karena kau bersikap sombong, apapun langsung di wajahmu, bukankah kau bisa menahan diri? Aku sudah bilang padamu, ayahku sangat menyukai Molly, mengapa kau harus membenci dia? Yunhee sangat marah, seharusnya jika mereka menyerah dan meminta maaf kepada Molly, kemudian semua orang bisa bersikap tidak akan ada masalah.
Sekarang, pria tua itu tidak senang, sehingga mereka tidak bisa kembali nanti. Apakah kau menuduhku? Lan Yu juga sangat marah, sangat marah. Apakah ini kesalahanku? Apakah aku mengganti anaknya? Apakah aku membuatmu, ayah? Apakah kau memaksa kami keluar dari rumah? Itu bukan kesalahanku. Berdasarkan apa kau membuatku mengaku? Aku bilang tidak mungkin. Aku tidak akan mengakuinya, aku tidak akan pernah melakukannya. Dan kamu Yunhe, jika kau bersikap ambigu dengan orang lain, bagaimana kau bisa menanggungnya bagi saya? Lan Yu seperti gila berdebat dengan Yunya dan Yunhe bertengkar, menorehkan banyak bekas digigit di wajahnya, membuat saudara-saudara itu terkejut. Mereka menyadari bahwa ibu terlalu menakutkan, Yunya segera menarik adik-adik ke belakang, sementara Yunyo pada saat itu melompat maju dan memeluk Lan Yu. Ibu, kalian berhenti bertengkar, aku tidak ingin kalian berkelahi. Semuanya salahku, semuanya salahku. Melihat Yunyo seperti itu, mereka merasa kasihan dan tentu saja tidak akan melanjutkan pertarungan lagi. Mereka menghela napas, menatap Yunyo, Lan Yu bahkan turun ke posisi jongkok. Yunyo, aku bertengkar dengan ayahmu bukan karena sikap kakekmu terhadap hal ini, melainkan sikap Molly. Mereka tidak ingin anak salah paham, segera menjelaskan kepada anak. Bagi mereka Yunyo sangat penting, dan dia sekarang benar-benar tidak mungkin menundukkan kepala. Jika menunduk, itu berarti memberitahu semua orang bahwa mereka salah. Tidak boleh, benar-benar tidak boleh, mereka tidak bisa begitu lagi. Akhirnya Lan Yu berkata, kita mengusir kami keluar, jadi kita mengusir kami keluar saja, kita akan membuatmu. Ayah tahu, meskipun tanpa bantuannya kita tetap bisa hidup dengan baik. Mulai sekarang gaji bulananmu harus saya terima. Kami juga tidak punya banyak uang. Ayahmu belum bilang mau memberi 2 anak, jadi sekarang saja. Baiklah, kenapa bisa lupa keluarga kami di Yunzhou? Hanya memberi 2 gadis itu sudah terlalu kikir. Yunhe tidak tahu harus bilang apa, jadi dia diam saja. Namun setelah You Xiaoya pulang ke rumah, ia terus mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin mengikuti Yun. Yowan ingin belajar bersama Yunzhou. Ayah Yo memutuskan mengirim You Xiaoya ke sisi mereka di Yunzhou supaya anak-anak itu bisa bermain bersama. Mereka setiap hari hanya bermain tugas, ada juga yang membantu menulisnya. Lan Yu dan Yunhe sudah terbiasa dipelihara. Karena itu dia mempekerjakan seorang ibu tiri. Dan ketika Yunzhou kembali ke perusahaan, ia menemukan posisi kerjanya berubah. Ia pernah berpikir apakah harus keluar mencari pekerjaan, bahkan mengirimkan CV-nya kepada para putri lain. Namun tidak ada balasan baik, jadi ia memutuskan. Ia tetap berada di perusahaan dan tidak pergi ke tempat lain. Hanya saja setelah dipindahkan jabatan, ia bukan lagi manajer yang tinggi. Sekarang harus bekerja juga, kalau tidak akan potong gaji, lelah sekali. Setiap hari dia selalu dikritik oleh atasan. Kadang, sementara itu dia juga sedang bekerja keras. Kamu datang hari ini karena wajah Yunhe terlihat agak canggung. Belum sampai akhir bulan, pengeluaran keluarganya sudah habis, kini tak ada uang. Sehingga dia memutuskan datang mencari kakek. Pinjam sedikit uang saja, kakek begitu kaya, pasti bisa menyetujuinya, kan? Ayah, lihatlah, kejadian itu sudah berlalu begitu lama. Lan Yu juga tahu dia salah. Selama ini selalu bilang ingin bertemu Molly dan berbicara dengannya. Lihatlah, dia berpikir bahwa sekadar memberi yang baik kepada anak itu, kakek tidak akan punya masalah, kan? Kakek masih belum tahu bagaimana pikirannya? Tidak perlu. Molly sangat sibuk, tidak punya waktu bertemu kamu. Aku bilang kita tidak masalah lagi, kamu bisa keluar. Yunhe benar-benar diusir. Di sisi lain, Molly memang sangat sibuk akhir-akhir ini. Kakek membantu dia mencari pabrik, lalu merekrut banyak pekerja. Setelah datang ke sini, ia mulai mengajari mereka cara membuat daging kering, dan juga menyiapkan saus cabai cincang, serta tahu Sichuan asli, dan kimchi, serta membuat kelinci potong tangan menjadi sebuah pabrik masakan Sichuan. Ia setiap hari mencicipi, mencoba, ingin menghasilkan rasa yang memuaskan. Selama ini beberapa penanggung jawab semuanya sedang makan daging kering, kelinci, dan saus seperti ini memang enak, tapi tidak bisa menahan diri untuk makan setiap hari. Sekarang mereka benar-benar patah hati. Pada awalnya ketika datang ke sini, mereka mengira hanya bermain rumah bersama anak kecil. Orang kaya punya pemuda yang ingin membuat pabrik, jika rugi maka rugi saja. Mereka datang dengan pikiran seperti itu.
Setelah datang, mereka menyadari bahwa pemuda kecil ini serius, dia terus mencoba, selalu mencari rasio terbaik. Setiap hari Molly bangun pagi dan pulang malam, agar bisa segera membuat pebi. Setelah selesai dia juga ingat untuk setiap hari membawa saus dan daging kering terbaik kembali, biar kakek mencicipinya. Pada awalnya, kakek sangat menyukainya, tapi kemudian terlalu banyak. Mereka makan terlalu banyak. Untungnya sebelum liburan berakhir, Molly sudah keluar resep. Setelah mereka selesai membuat batch pertama, Molly pergi memberitahu kakek tentang hal ini. Kakek mendengar itu juga sangat terkejut, cucunya akhirnya berhasil. Kakek, setelah mencicipi, dia terus mengangguk memuji. Tidak buruk, rasa ini sangat bagus. Namun apakah daging sapi kering ini ada yang lembab setengah kering? Molly segera mengambil jenis lain. Kamu pergi kemana? Yun kakek ingin melihat apa yang cucu ini pikirkan selanjutnya. Apakah dia pernah memikirkan bagaimana menjual barang-barang ini? Tentu saja jika tidak memikirkannya tidak masalah, karena dia ada di sana. Semua urusan akan ditanganinya. Baiklah, kakek, saya sudah berpikir, akan dipasarkan ke supermarket serta hotel dan restoran. Kami sudah mencari orang untuk menjualnya. Pada awalnya biarkan mereka mencoba gratis, tentu saja semua dokumen sudah disiapkan. Kami mengirimkannya untuk pemeriksaan, kami juga memiliki sertifikat keamanan, sertifikat kualitas. Kami menempatkan keamanan sebagai prioritas pertama, kemudian rasa. Saus cabai kami ada beberapa varian, sekaligus ada saus cabai kering, sangat cocok dipadukan dengan nasi. Ini juga banyak varian. 2 bulan terakhir saya selalu sibuk karena sedang meneliti ini. Saya berharap suatu hari semua orang melihat ini akan mengingat saus cabai akhirat kami. Jika merek ini digunakan dengan baik, pasti menjadi pilihan semua orang, juga bisa jadi nostalgia. Molly sendiri membawa orang untuk memasarkan. Bagaimana kamu mau memasarkan? Apakah akan membawanya semuanya ke orang? Atau apa? Molly segera memberitahu. Kakek-kakek, saus cabai ini dapat digunakan terpisah, atau dipakai masak. Saat itu saya akan membuat beberapa contoh hidangan. Silakan dicicipi. Sambil menyiapkan 1 mangkuk nasi, biarkan semua mencicipi saus cabai potong kami serta cabai kering. Jiang mengatakan terlalu berlebihan tidak berguna. Hanya dengan memberi mereka rasa langsung dapat tahu apakah kita benar atau tidak. Kakek mendengar itu lalu mengangguk. Molly, kamu sudah melakukan pekerjaan bagus, kamu bisa mencoba di supermarket terdekat. Awalnya mungkin terasa sangat melelahkan, apakah kamu bisa bertahan sampai akhir? Kakek sedikit ingin membantu dengan langsung merekomendasikan ke toko teman lamanya. Baik, atau begini, kakek akan merekomendasikan beberapa tempat untukmu. Bagaimana kalau membawa saus cabai itu? Sebenarnya, ada sedikit khawatir bahwa cucu tidak mau, tapi ternyata cucunya setuju. Molly menatapnya dengan serius dan berkata, Kakek, pertama-tama terima kasih atas kepercayaanmu kepada saya. Kedua, tenang saja, saya tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Saya pasti akan membuat semua orang mencicipi dan kemudian bersaing untuk bekerja sama dengan kami. Baiklah, ayo pergi. Namun saya juga sedikit penasaran, sebelumnya kamu memang tidak ingin kakek membantu? Saat itu kakek masih merasa sangat frustrasi. Dia sangat suka ingin membantu cucu, tapi cucunya tidak mau. Kakek, kamu salah paham, saya bukan tidak ingin kamu membantu saya hanya Lu Xiaoming melakukan usaha sia-sia, dan juga tidak mau menurunkan dirinya ke debu. Mereka tidak ingin memiliki anak laki-laki ini. Tidak, dia juga tidak begitu ingin hidup bersama mereka. Dia tidak mau menundukkan kepala. Kakek, saya tidak mau tunduk kepada mereka. Saya tidak mau mengalah. Saya sangat jelas bahwa mereka membenci saya, hanya menyukai Yun Zhou, maka kenapa harus memujinya? Pada akhirnya, mereka juga tidak akan menatap saya lebih lama. Tidak pasti apakah mereka akan bersikap aneh, saya tidak suka begitu kakek. Tetapi urusan saus cabai berbeda. Saya sangat percaya pada saus cabai kami dan produk kami. Kolega menggunakannya untuk membuka restoran. Saat melihat temannya lama datang, mereka terlebih dahulu menyapa, dan Molly dengan patuh mengikuti kakek memanggil orang. Kakek Wang di depannya melihat anak ini begitu bijaksana, sangat senang, dan memberi sebuah amplop besar. Beritahu saja, kamu tidak datang ke Pura Tiga Harta tanpa alasan.
hari ini juga membawa cucu untuk menemui saya. Ada apa? Kakek mengikuti kakek Wang duduk bersama. Kemudian dengan senyum menatap Molly, teman lama, cucu saya mengatakan, akan membawa beberapa barang untuk memukau kamu. Berharap kamu setuju memasukkan barang-barang tersebut ke bahan dapur kalian. Kakek Wang mendengarnya jadi sedikit penasaran, dan saya pun menjadi sedikit penasaran. Molly, beritahu saya apa yang ingin kamu gunakan untuk memukau saya? Kamu harus tahu bahwa saya, kakek Wang, memang seorang koki, sudah banyak melihat bahan makanan, hanya saja membuat hati berdebar. Ada sedikit kesulitan. Dia telah melihat banyak bahan makanan dan membuat begitu banyak masakan lezat. Jadi sekarang masakan biasa tidak lagi dapat memukau dia. Molly mengambil sebuah kantong besar, setelah dibuka berisi kotak nasi satu persatu. Kakek Wang terkejut melihatnya, apa ini? Kemudian ia melihat Molly membuka kotak nasi. Semuanya berisi makanan dan variasinya cukup banyak. Tentu setiap porsi disertai saus cabai. Kakek Wang, inilah barang yang saya bawa adalah saus cabai akhir zaman kita. Saus cabai memiliki banyak rasa. Setiap rasanya berbeda. Kakek Wang, kamu bisa lihat apakah saus cabai ini bermasalah? Molly membawa satu porsi dari setiap jenis saus cabai. Tentu daging sapi kering juga, tapi dia sepertinya lupa sesuatu. Melihat upacara besar ini, kakek Wang percaya bahwa kedua orang tua dan cucu ini serius. Dia merapikan pakaian, lalu duduk kembali, dengan nuansa bos otak-otaknya. Segera datang, Molly, kamu hanya ingin saya makan semua ini? Saya tidak merasa ada yang lezat di sini. Kakek Wang menganggap banyak cabai itu, melihatnya pusing dan mata berkelip. Kakek Wang, apa yang saya rekomendasikan adalah saus cabai kita, serta berbagai penurunan tingkat, dan Molly tersenyum pada kakek Wang. Kakek Wang tertawa berkata, jangan pikir kamu membuka senyuman kepada saya. Aku akan percaya padamu. Aku harus menjaga reputasi kita dengan tegas. Kakek tertawa ketika mendengarnya dan langsung berkata, perusahaan anakmu apa hubungannya dengan kamu? Kamu bilang, apakah kamu mau mencicipinya atau tidak? Kalau tidak, saya akan mencari orang lain. Aku akan memberitahumu. Karena hubungan baik kita, aku membawa cucuku terlebih dahulu untuk menemui kamu. Saus cabai dan sup daging sapi yang dia buat sangat lezat. Sebelumnya banyak orang memesan. Jika bukan kalian semua yang menjadi sahabatku, lihatlah, aku tidak bisa membayangkan kamu pergi. Mari kita pindah ke tempat lain. Karena mereka tidak mau mencoba, biarkan saja. Jangan memaksa seperti kami tidak dapat menjualnya. Itu tak berarti apa-apa. Kakek berkata itu dan berdiri untuk menarik cucunya. Cepat tarik tangannya. Ah, hanya bercanda saja. Mengapa kamu serius? Tentu saya tahu barang ini memang enak. Tenang saja. Saya pasti mencicipinya dengan baik, bolehkah? Tentu saja, bagi kakek Wang, ini pasti. Dia tidak terlalu percaya bahwa seorang anak kecil bisa membuat barang ini. Ia mengambil salah satu kotak makan dan mulai memakannya. Dia berpikir, meskipun rasanya tidak enak, ia memberi muka pada pria tua itu. Setengah hidupnya, dia tidak pernah meminta apa-apa. Hanya satu saus cabai ini, bagaimanapun bisa diterima. Saat itu akan menjadi makan siang karyawan. Tetapi ketika dia memakan suapan pertama kotak makan, ia terpesona. Rasanya memang sangat baik. Saus cabai bahkan tidak mengalahkan sayuran. Sebaliknya, rasa jahe meningkatkan. Dan ini memang sangat lezat. Saus cabai lainnya juga sangat cocok dengan nasi. Setelah ditambahkan ke nasi, dia ingin memakan seluruh mangkuk. Dalam situasi seperti itu, ia tentu ingin meninggalkan. Molly, saus cabai yang kamu buat sangat bagus. Apakah kalian memiliki sertifikat? Jika ada, saya ingin bekerja sama denganmu. Saya benar-benar suka saus cabai ini. Kakek menatapnya dan menghela napas dingin. Apa yang tadi dia katakan? Kata-katanya sangat menyakitkan. Bagaimana masih bisa dikatakan begitu? Aku beritahu kamu, sekarang kau bilang ini terlambat. Jika kita bekerja sama sekarang, tidak akan ada harga teman. Dia juga khawatir karena membuat jarak antara kakek dan kakek Wang. Kakek Wang berkata, aku ingin memberi satu kotak setiap jenis saus. Setelah sebulan di sini, jika kalian dapat menjualnya, kita akan melanjutkan pembicaraan kerjasama. Baik, Wang Ye setuju dan dengan senang hati memberi uang. Dengan harga per botol, dia mengambil satu kotak berisi, total. Selain itu ada, yang harganya yuan per jin, dengan 3 rasa. Memberikan, harganya dibayar di tempat. Molly dan kakek mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Ye, lalu melanjutkan ke toko berikutnya. Wang Ye melihat, memintanya dikirim ke dapur. Melihat apakah bisa membuat sedikit hidangan baru. Mereka pergi ke beberapa rumah kakek, semuanya meninggalkan sampel. Tunggu lagi, tentu saja mereka tidak hanya mengandalkan ini.
Sambil membawa banyak saus cabai ke pusat perbelanjaan dan pasar sayur yang ramai, mereka juga langsung membawa dan memberi orang mencoba gratis, kemudian terus mempromosikan. Semua orang bekerja keras. Di pabrik mereka ada total orang, ditambah Molly dan satu kakek manajer, jadi orang. Semua orang bekerja keras, bahkan ketika Yunya dan Yun Meng mencari teman sekamar saat berbelanja. Ternyata di jalan mereka melihat Mo Yun Meng yang sedang mempromosikan. Menekan, Yunya, apakah kamu sudah lihat anak laki-laki di sana? Apakah dia orang yang kita semua benci? Yunya juga melihat ke sana. Memang ia melihat Molly di sana. Saat melihat Molly, wajah mereka berdua menjadi gelap. Yunya menggeram gigi, menekan beberapa kata dari sela-sela giginya. Benar, itu dia. Mari kita pergi lihat, kalau tidak orang ini, bagaimana keluarga mereka bisa hidup begitu buruk? Selama beberapa waktu, kebutuhan pakaian, makanan, tempat tinggal dan transportasi mereka menurun beberapa tingkat. Melihat gaun baru dan sepatu kristal yang keluar, mereka tidak dapat berkata, beli saja. Selain itu, Yunyo sekarang setiap hari mengunci dirinya di kamar, bilang ingin bekerja lebih keras. Membuat orang tua merasa dia sedang berusaha, mereka sangat prihatin setelah melihatnya. Kalau bukan Molly, keluarga mereka tidak akan begitu bahagia sekarang. Setelah dua saudara perempuan berjalan ke sana, mereka menjerit kepada Molly. Molly mengangkat kepala. Kepalanya melihat mereka, lalu menoleh kembali, tidak lagi memandang ke arah mereka. Ternyata mereka diabaikan, keduanya sangat marah. Mereka berjalan ke sana dan ingin mengangkat meja pameran mereka. Namun Molly memegang tangan kedua orang itu. Molly menatap mereka dengan wajah muram. Apa yang kalian mau lakukan? Jika kalian terus seperti ini, saya akan menelepon polisi. Keduanya berusaha. Mereka menarik tangan kembali, namun menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berjuang itu tak berguna. Bagaimana bisa kekuatan Molly begitu besar? Keduanya menjadi lebih marah. Lepaskan saya. Jika kalian tidak melepaskannya, saya akan menelepon orang tua saya. Molly menanggapi dengan senyum dingin. Kedua orang ini memang menarik. Mereka tidak akan merasa takut ketika mendengar bahwa mereka akan menelepon orang-orang itu, bukan? Itu tidak mungkin. Saat kalian menelepon sebaiknya jelaskan apa kebaikan yang telah kalian lakukan. Kalau tadi bukan karena saya memegang tangan kalian, kalian berdua, kalian akan membalik meja ini, semua barang di atasnya harus kalian ganti harganya. Kedua orang itu sangat marah setelah mendengar itu dan tidak mau mengganti. Apa yang kalian katakan? Kami hanya ingin melihat sebentar saja, lalu kalian memegang tangan saya.